Apakah Apakah manusia itu bisa hidup? Apakah agama itu bisa hidup? Bisa ada wujudnya kalau nggak ada masyarakat dan budaya. ya, terima Nah, kasih. sudah gambar kan hubungan ketiga itu? Iya, Pak, sudah. Oke. Apakah agama dan budaya itu bisa hidup tanpa ada masyarakat? Nah, gambar kan? Ya, silakan dia. Ditabung dulu pertanyaannya. Kalau Winda, 3 orang baru jawab. Siapa yang pilih moderator? Adi, siapa yang jadi moderator? Ya, Alisa. Alisa lebih aktif ya, lebih aktif dalam tes. Iya. Silakan. Alisa moderator kok hilang? Halo, Lisa? Iya, Pak. Moderator nggak boleh hilang, nggak boleh diem. Moderator harus aktif. Iya, Pak, Ini lagi kan, dicat dulu pertanyaannya sebentar. ini kan proses belajar, jadi jangan hilang. Untuk selanjutnya, sembari diskusi jawabannya saya dulu, ada yang mau bertanya lagi? Ya ampun, kayaknya Iya, Kak Salsa. ya Kak, berarti antropologi sosiologis agama itu beda sama antropologi sosiologis Kan, secara umum gitu. itu kan kalau nggak dibiasakan, lupa kan? Sebut nama dulu baru nanya. Sebut nama dari kelompok Iya. berapa. Kalau di sini sih kita tahu ada namanya Salsabila, tapi kalau tidak dibiasakan oleh diri sendiri, nanti kita ketika belajar di diskusi di luar atau seminar di luar, kita lupa menyebut nama kita dari mana. Itu maksud Bapak Prayitno itu. Saya udah tahu Salsabila ngomong. Cuman yang perlu diberikan di sini adalah membiasakan diri setiap kita bicara di forum, apakah itu seminar, apakah itu diskusi, apakah itu karya, atau rapat, kalau mau bicara sebut nama dulu. Itu etika kita bicara itu di. Saya Salsabila dari kelompok berapa kalau di sini. Kalau di luar kita, saya Salsabila dari Fakultas Usuluddin Ilki Jakarta. Jelas kan? Itu kalau nggak dibiasakan, nggak akan jadi pribadi. Percaya penuh sama saya. Kepribadian itu tidak bisa jadi sendiri. Kepribadian kita itu tidak simsalabim juga. Itu dibiasakan, baru dia menjadi pribadi. Kalau mau yang benar, dari awal kita klik. Cara kita duduk, cara kita berdiri, cara kita ngomong, cara kita senyum, cara kita memandang, itu semua harus kita biasakan, diriadahkan dalam diri kita. Biasanya para peneliti mengatakan untuk merubah sifat hidup kita itu diperlukan 41 hari tanpa henti, kita biasakan terus istiqomah. Lewat dari itu dia bisa melekat pada diri kita sendiri tanpa kita kontrol lagi. Gitu. Caranya gitu. Ya. Supaya pribadi kita
pribadi yang anggun, pribadi yang menarik orang. Jadi orang ngomong kita, kalau nggak ngomong, mana nih sembilan? Kalau belum ngomong dia. Orang rindu dengan omongan. Cara kita ngomong, cara kita mengungkapkan masalah, cara kita memetakan persoalan. Itu intinya. Belajar diskusi itu intinya. Jangan begitu orang, ya dia lagi, contohnya pusing. Ya. Itu artinya kita ngomong nggak teratur, tidak memperhatikan etika, gitu. Ya, itu masalahnya. Makanya saya bilang, ya tetap dibiasakan sebut nama dulu. Ya, silakan. Tadi Salsabila ya? Ya, izin bertanya ke moderator. Nama saya Salsabila Khairunisa. Jadi pertanyaannya, sosiologi itu sosiologi secara umum sama sosiologi agama itu berbeda gitu ya Kak. Terus habis itu yang kedua, pertanyaan kedua, asal usul agama itu dalam perspektif sosiologis Kak. Iya, Kak Salsa, yang kedua agama itu mau Ya, diulangi? asal usul agama dalam perspektif sosiologis. Oh, agama dalam perspektif sosiologis. Terima kasih Kak Salsa. Iya. Kak, saya izin bertanya, Kak. Iya Kak Hanifah. Ya, perkenalkan, saya Hanifah Tusania. Izin bertanya, di sini kan tadi ada sosiologi agama itu cenderung membahas suatu gejala keagamaan sebagai sains. Nah, maksudnya sainsnya di situ tuh gimana ya, Kak? Masih agak bingung gitu. Bisa tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hanifah. Ya, 3 dulu cukup. Jawab dulu. Iya Pak. Saya izin menjawab pertanyaan dari yang Kak Winda tadi, yang tentang apakah apakah manusia itu bisa hidup tanpa budaya? Kalau menurut saya tidak akan bisa, karena kalau rasanya itu kita sebagai manusia tidak akan bisa hidup tidak hidup tanpa kebudayaan. Karena kan kebudayaan itu sendiri sesuatu yang ada atau tercipta. Kebiasaan kebudayaan bukan hanya berupa seni juga kan, tetapi juga perilaku dan sikap. Nah, jadi kalau misalnya manusia hidup tanpa kebudayaan itu, menurut saya itu karena sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan manusia gitu. Karena kebudayaan itu sendiri kan lahir sejak adanya manusia, di mana manusia itu hidup pasti ada sebuah peradaban, dan setiap peradaban itu pasti memiliki kebudayaan dengan ciri-ciri tersendiri. Seperti itu. Untuk kurangnya mohon kalau ada yang bisa menambahkan boleh. Saya ingin menambahkan, Kak. Ya, silakan Kak Titin. Yang pertanyaan tadi ya, yang dari Kak Winda, apakah manusia bisa hidup tanpa budaya? Jadi saya tuh setuju banget sama pendapat Kak Adisha gitu kan. Emang manusia tuh sebenarnya emang nggak bisa gitu loh hidup tanpa budaya. Sebenarnya budaya itu tuh apa sih? Manusia itu
lahir dan dibesarkan di lingkungan yang berbudaya gitu. Manusia itu nggak hanya makhluk yang sosial, akan tetapi juga makhluk yang memiliki budaya. Jadi emang benar-benar manusia itu tidak bisa hidup tanpa budaya gitu. Terus fungsi budaya sendiri itu apa ya? Budaya itu membedakan antara manusia dan hewan gitu. Kebudayaanlah yang membuat manusia sama. Jadi itu kita bisa membedain budaya itu, fungsi budaya ini sendiri ya. Budaya itu memberikan solusi untuk masalah yang lebih rumit gitu loh. Karena dengan kebudayaan itu memberikan serangkaian pengaturan perilaku untuk kita gitu sebagai manusia dalam berorganisasi, dalam hidup mandiri gitu. Itu sih Kak penambahan dari aku. Baik Kak, terima kasih jawabannya. Tapi sebelumnya Winda izin bertanya lagi. Tadi kan katanya kita nggak bisa hidup tanpa budaya ya Kak. Nah, gimana kalau budaya itu ternyata nggak beriringan sama agama? Iya, Kak Winda, terima kasih pertanyaannya. Kak Winda, pertanyaannya boleh diulang nggak? Iya Kak. Jadi tadi pemaparan dari kakak pemateri katanya kita teh nggak bisa buat hidup tanpa budaya. Tapi bagaimana kalau kita dihadapkan dengan posisi bahwa budaya itu bertentangan dengan agama yang kita anut? Apa yang harus kita lakuin gitu Kak? Berarti pengertian kita nggak bisa hidup tanpa budaya itu bisa dikatakan salah dong. Kita nggak bisa hidup tanpa agama, bukan kita nggak bisa hidup tanpa budaya. Gitu gimana Kak? Terima kasih.
Izin ya Kak Winda. Ya. Assalamualaikum Kak. Masih bisa bertanya ya? Halo, Kakak moderator. Bagaimana Kak? Iya, Kak Hamidah. Tadi aku baru ini, baru ada suaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah. Mohon izin bertanya, teman-teman. Ini kan sedang membahas sosiologi, antropologi, agama ya. Nah, kalau kita pahami dari tadi, ini kan mungkin simpelnya adalah bagaimana mengatur di antara perkumpulan masyarakat gitu, atau sekumpulan orang-orang dari aspek budaya dan juga agama. Nah, terus Hamidah mau nanya, kira-kira bagaimana sih menurut kelompok ini, ya, kelompok Adisha dan teman-teman mengenai interpretasi sosiologi, antropologi agama yang terjadi di negara kita, negara Indonesia. Aduh, Karena putus. Tadi saya terputus saya. Silakan terus. oh ya, yang saya pertanyakan adalah bagaimana sih menurut teman-teman pemakalah terkait dengan interpretasi sosiologi, antropologi agama yang terjadi di negara kita, yaitu Indonesia. Yang mana Indonesia kita ini ada banyak sekali kekeragaman budaya, terus juga ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang. Nah, ini bagaimana kira-kira interpretasi yang terjadi di negara kita? Itu aja mungkin. Terima kasih, saya Hamidah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hamidah. Ditampung dulu ya teman-teman, sembari nunggu jawaban dari pertanyaan yang tadi. Saya izin menjawab pertanyaannya Kak Salsa mengenai apa sih sosiologi secara umum itu apakah beda dengan sosiologi agama? Jadi seperti ini Kak Salsa dan teman-teman, kan sosiologi ini kan tadi dijelaskan dalam secara istilah itu diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi manusia di dalam masyarakat gitu. Nah, kalau menurut saya kalau misalnya sosiologi agama ini itu sendiri, jadi sosiologi ini berkaitan gitu dengan agama yang itu dengan agama itu sendiri gitu. Dalam tadi kan ruang lingkup sosiologi agama itu sendiri kan menganut 2 aspek ya. Yang pertama itu kan ada agama itu sebagai sistem kepercayaan, berarti agama itu kan terdiri dari seperangkat nilai, norma, dan hukum gitu. Lalu yang kedua, agama itu sebagai institusi sosial gitu, yang lebih tepatnya berfokus pada ekspresi keagamaan masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya dibilang sosiologi dan agama, sosiologi umum dan sosiologi agama itu sama atau beda sih? Itu lebih tepatnya sosiologi umum dan sosiologi agama itu saling berkaitan seperti itu Kak. Karena di dalam sosiologi itu sendiri kan mencakup sosiologi yang lain-lainnya ya, seperti sosiologi budaya, sosiologi agama, seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Gimana Kak Salsa? Jelas nggak jawabannya? Iya Kak, berarti kalau ini kayak pembahasannya tentang agama gitu ya. Kan ada sosiologi dan antropologi, kedokteran kayak gitu, beda-beda kayak ya gitu Kak. Iya. Jadi ini jadi Iya, membahasnya Kak udah Salsa. tentang agama gitu, interaksi manusia tentang agama. Iya, benar. Ya, seperti itu Kak Salsa. Mohon izin Kak, Hamidah mau menambahkan sedikit, boleh ya? Iya,
Ya, baik Kak Salsa. Mungkin sepengetahuan Hamidah, jadi memang sosiologi itu kan memang kayak ada yang sosiologi umum, ada yang sosiologi agama gitu. Cuma karena pada dasarnya agama itu sendiri memang pada dasarnya dia mengandung banyak aspek gitu, makanya terjadilah yang namanya apa ya, semacam kayak islamisasi termasuk ke dalam interaksi yang ada dalam masyarakat ini, hubungan manusia antar manusia, atau yang sering kita kenal juga sekarang sebagai sosiologi. Kemudian kalau misalkan antropologi agama dan lain sebagainya, memang mungkin ada dari segi kedokteran, itu ada secara khusus. Nah, di sini kita juga membahas cuma secara universal aja, secara umum aja. Karena dalam sosiologi antropologi agama itu juga tidak terlepas, nggak bisa kita menafikan atau melupakan bagaimana sih kita memahami organismenya seseorang. Mungkin dari gennya, kemudian dari budayanya, dan lain sebagainya. Karena ini akan berkaitan sekali bagaimana sistem budaya, agama secara keseluruhan untuk mengatur masyarakatnya atau undang-undang yang berlaku, norma-norma yang berlaku, itu harus diperhatikan dengan semua aspek. Dari aspek biologis, kemudian juga dari eksternalnya juga. Itu saja mungkin. Terima kasih. Mohon maaf kalau sekiranya ada kesalahan. Tadi saya agak koreksi sedikit ya, bukan islamisasi. Karena sosiologi agama itu bukan hanya agama Islam. Agama yang sebenarnya kalau mau jujur, sosiologi agama itu adalah agama yang lahir dari budaya. Makanya Clifford Gate mengatakan bahwa agama itu adalah puncak dari budaya. Gitu loh. Makanya tadi dari awal kita ngomong bahwa sosiologi agama itu tidak bicara agama ini benar, agama itu salah, bukan itu. Dan itu agama yang betul-betul hidup di antara manusia itu dengan keyakinan masing-masing, kemudian mereka berinteraksi. Itu yang kita pelajari di sekolah. Nah, antropologi agama itu adalah nilai-nilai budaya, nilai-nilai kehidupan manusia secara biologis dibawalah ke dalam pergaulan antara sesama antar manusia. Jadi interaksi masyarakat di dalam masyarakat itu membawa nilai masing-masing dalam secara individu. Berarti ada hubungan agama dengan individu, ada hubungan agama dengan masyarakat. Nanti akan dijelaskan secara rinci di makalah-makalah berikutnya. Gitu. Nah, sosiologi umum itu bicara tentang bagaimana masyarakat itu, apa itu masyarakat, bagaimana konstruksinya, bagaimana struktur masyarakat itu, bagaimana tindakan masyarakat itu, bagaimana gejala-gejala yang muncul dari interaksi masyarakat, kemudian bagaimana fakta-fakta yang dibentuk oleh masyarakat itu dalam kehidupannya, kemudian apa saja penyakit-penyakit sosial yang kita kenal dengan patologi sosial, kemudian apalagi yang berhubungan dengan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat itu. Kemudian apa penyimpangan-penyimpangan yang memunculkan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat, itu sosiologi umum. Nah, sosiologi kemudian itu dipecah lagi kecil-kecil. Sosiologi hukum. Jadi bagaimana masyarakat hukum itu mempelajari karakter-karakter masyarakat yang berkaitan dengan hukum. Kemudian ada lagi sosiologi ekonomi. Nah, lebih kecil lagi. Kemudian ada lagi sosiologi budaya. Jadi ada antropologi budaya, ada sosiologi budaya. Beda itu. Nah, kemudian ada lagi sosiologi ekonomi. Bagaimana karakter masyarakat berkaitan dengan hal-hal berhubungan dengan ekonomi. Kalau agama, berarti kita bicara tentang nilai. Nilai, norma, dan hukum. Hukum yang berkaitan dengan agama. Kalau sosiologi hukum, bagaimana sejarah hukum itu terbentuk, bagaimana hukum itu berimplikasi kepada kehidupan masyarakat. Nah, itu. Jadi lebih kecil-kecil lagi. Kalau sosiologi umum,
ya gejala sosial, penyakit sosial, konflik sosial, kemudian struktur sosial, lapisan sosial. Nanti kita ketemu dengan satu makalah nanti stratifikasi sosial. Kenapa terjadi lapisan-lapisan dalam masyarakat? Ada kaum elit, ada kaum kelompok menengah, ada kelompok bawah, ada grassroots, ada kelompok nelayan, ada kelompok masyarakat industri, ada kelompok masyarakat pinggiran, ada masyarakat perkotaan. Itu kalau sosiologi secara umum. Tapi di sosiologi agama ini kita bicara hubungan masyarakat itu dengan nilai, norma, dan hukum yang melingkupi kehidupan mereka. Sekarang kita contoh hubungan antara sosiologi, antropologi, dan agama. Sekarang kita misalnya, kita analogi begini. Ada satu tempat gedung itu untuk majelis taklim. Ya, itu dipakai untuk majelis taklim. Gedung, speakernya, sound systemnya, meja yang ada di situ, kursi yang dipakai di situ, itu aspek antropologi budaya. Itu tercipta dari budaya manusia. Lalu, apa yang didengar di dalam majelis taklim itu, pelajaran apa yang didapatkan, nilai-nilai apa yang disebarkan di dalam majelis taklim itu agamanya. Sosiologinya apa? Ada yang kasih makan, ada kasih minum, ada kasih hadiah, ada salam-salaman. Nah, itu sosialnya. Jadi dalam satu majelis taklim itu bisa kita lihat, bisa kita prediksi ini ke sosiologi, ini ke antropologi, ini ke agama. Itu contohnya. Contoh yang paling konkret di situ. Jadi nilai agama yang ditanamkan di situ apa, kemudian apa saja yang mereka pergunakan dalam taklim itu, ada meja, ada kursi, ada mic, ada speaker, ada sound system, ada mungkin screen, ada laptop, ada infokus. Nah, itu semua dari budaya, dari antropologi. Kita makanya tiga itu tidak bisa dilepas. Agama tanpa masyarakat tidak akan muncul, tidak akan ada agama. Kemudian manusia tanpa budaya juga nggak bisa. Tanpa agama, masyarakat juga kacau. Gitu ya. Walaupun ada fakta-fakta sosial atau moralitas sosial, nanti kita masuk ke kepala itu. Jadi ada namanya moralitas sosial. Itu agama belum masuk, itu sudah ada dalam masyarakat. Yang sering saya katakan fakta sosial itu kan, bahwa kita tidak, walaupun kita tidak percaya Tuhan, tidak percaya agama, tapi kita tidak bisa semau-mau kita hidup. Pasti masyarakat akan marah. Karena ada moralitas sosial yang kita tutup bersama, yang kita sepakati bersama. Gitu. Jadi, agama itu bukan segala-galanya dalam kehidupan masyarakat. Itu yang penting di situ. Jangan menuhankan agama, itu kata Gus Dur. Yang sering terjadi kesalahan diri kita menuhankan agama, bukan menuhankan Allah. Agama seperti barang suci, kalau kamu tidak ikuti ustadz itu, kamu masuk neraka. Itu namanya menuhankan agama. Yang kita tuhankan itu Allah SWT. Agama itu seperangkat norma yang kita harus jalani untuk mendekatkan diri pada Allah. Dia bukan suci. Itu yang salah. Ya. Kalau begitu, Pak, apa bedanya norma agama di Islam dan di Kristen? Ya sama. Kecuali agama Kristen itu membunuh orang boleh, mencuri boleh. Kalau sama, ya itu adalah perangkat. Kenapa kita harus alergi dengan tata cara atau akidah atau syariat dari agama lain? Kalau syariatnya sama dengan kita. Ini namanya hidup egaliter. Hidup yang tidak terlalu menonjolkan perbedaan-perbedaan yang tidak penting. Jadi, hiduplah secara egaliter. Bahwa kalau dalam keyakinan kita berbeda, oke, itu keyakinan. Jadi kita tidak bisa dilihat oleh orang. Hanya orang itu yang tahu. Kenapa kita harus ribut?
keyakinan dalam kepala, dalam dada kita, kok kita umbar-umbar keluar. Itu kan kita jadi bodoh. Kan? Ingat, pemikiran, keyakinan itu tidak bisa dikriminalisasi, nggak bisa. Orang punya keyakinan A, nggak bisa diadukan ke polisi. Itu kebebasan individu kita, hak asasi kita. Dan itu tidak bisa dilihat oleh orang, kan ada dalam pikiran kita sendiri. Nah, artinya, jangan berpikir cukup dalam agama. Kalau Tuhan mau, di dunia ini cuma satu agama, Islam, sudah. Kenapa Tuhan nggak mau bikin begitu? Itu pertanyaan kita. Berarti ada hikmah yang hidup, yang berdampingan dengan kita berbeda agama itu ada hikmahnya. Berbeda pikiran itu ada hikmah yang hidup di antara kita. Kalau Tuhan mau, Tuhan kan maha segala-galanya. Apa yang Tuhan nggak bisa? Dia bikin satu agama, dia bikin satu bahasa dunia, dia bikin semua sama. Apa menariknya hidup coba? Kalau kita semua mukanya sama, bajunya tiap hari sama, semua. Terus nggak pernah ada malam siang terus. Kita akan bosan. Hidup itu menarik itu karena ada konflik. Itu konflik itu yang diciptakan oleh Allah. Konflik secara kosmopolitan, secara makro, itu konflik yang ada di Palestina. Itu konflik dunia. Dan itu tidak akan hilang sampai dunia itu. Itu untuk mempertahankan bagaimana dunia itu berjalan. Itu konfliknya. Terus konflik secara mikro. Ya, konflik masalah hidup kita sendiri, konflik yang terjadi di masyarakat. Konflik itu sesungguhnya adalah dinamo untuk hidup itu lebih panjang lagi, lebih menarik. Sekarang contoh, kita nonton film tidak ada konfliknya. Paling 2 menit kita bosan. Tapi sebuah film yang konfliknya dibuat sedemikian rupa, semenarik mungkin, dan curiosity mungkin, itu kita berulang-ulang nonton, kita nggak bosan. Coba nonton film, ada orang kedesak, lari ke gang, sampai di ujung gang buntu. Tiba-tiba ada tangga. Naik tangga, mau turun bingung. Ada tali. Turun lagi, baik. Semuanya kebetulan semua. Kita akan tidak menarik. Hidup itu tidak akan menarik kalau tidak ada konflik. Percaya sama saya. Kita tidak boleh lari dari masalah. Kalau begitu kita lari dari masalah, berarti kita sudah menuju kematian. Jadi, jangan mencari masalah, tapi kalau masalah itu datang, jangan lari. Kalau mencari-cari masalah, itu lain lagi. Ya. Artinya, konflik yang ada dalam hidup kita itu, itulah yang memacu kita untuk bertahan hidup, survive terus ke depan. Tidak boleh lari dari masalah, tidak boleh alergi dari masalah. Kalau masalah itu datang, kita pecahkan, kita hadapi. Oleh karena itu, kita mempelajari bagaimana memetakan persoalan, bagaimana memilah-milah persoalan itu supaya bisa kita selesaikan dengan baik. Jangan menternak masalah tapi tidak dirawat. Nanti masalah itu akan mencekik leher kita. Itu ya. Jadi masalah itu jangan diternak tapi dirawat dengan baik, kemudian dilepas dengan pelan-pelan. Itu cara. Supaya hidup kita itu lebih bermakna dan lebih berwarna gitu. Tidak gabut gitu. Kalau bahasa gaulnya gabut. Gitu kan. Wah, gua gabut sekarang nih. Gabut kalau asal katanya itu gaji buta, makan gaji buta. Tapi oleh generasi milenial gaul itu gabut jadi orang nggak tahu mau ngapain. Itu gabut. Ada lagi mager. Wah, gua lagi mager. Malas berat. Itu hampir sama dengan gabut. Nggak tahu ngapain. Gitu. Sama loh.
Orang nggak punya duit, bingung. Dengan orang punya duit banyak, bingung. Sama bingung. Artinya hidup itu sama gitu. Orang kaya juga pusing, sama pusing dengan orang miskin nggak punya duit, sama. Orang banyak duit untuk menghabiskan uangnya, bingung. Apalagi yang beli apa lagi ya? Itu udah, ini udah. Itu juga pusing. Artinya, betul kata Nabi, hiduplah di tengah-tengah. Khairul umur, apa, sambung? Khairul umur. Awsatuha. Nah, itu yang pas hidup itu. Jadi kenyang betul enggak, lapar juga lapar lewat. Itu yang pas. Terukur semua. Kita ngomong semua terukur, tidak lebay, tidak apa-apa. Senyum juga terukur, gitu. Tidak lebar betul, tidak pelit betul. Jadi pas. Gitu. Kalau kita hidup dengan pas seperti itu, pasti kesan orang pada kita itu sangat menarik sekali. Dan ditunggu-tunggu orang. Ditanya, dia jawabnya tidak lebih, tidak kurang. Pas ukurannya. Orang sudah selesai mendengar, kita selesai ngomong. Oh, pas ini. Begitu cara kita menerjemahkan hidup itu seperti itu. Jadi jangan lari dari masalah, jangan alergi pada masalah. Kemudian juga terukur gitu. Apa-apa yang kita kerjakan terukur pasti orang suka. Ya. Ketawa juga sekedarnya. Jadi kita merespon orang bahagia, ya ketawa, tapi terukur kawan, pas. Gitu. Kalau ada orang dapat rezeki, kita ketawa yang sampai guling-guling, itu menghina. Dikira orang menghina. Kok kamu menghina saya? Gitu. Kalau kita merayakan kebahagiaan dia, tapi karena nggak terukur, ukurannya berlebih, malah orang itu tersinggung. Atau kita dapat musibah, datang nangis. Tapi nangisnya itu sampai gerungrung, sampai manjat dinding segala macam. Ya, orang tersinggung juga. Ini saya simpati apa kesurupan ini. Jadi semuanya terukur. Khairul umur itu betul itu. Jadi di tengah-tengah itu paling pas. Ya. Nah, untuk menjadi orang seperti itu nggak gampang. Tidak mudah. Oleh karena itu makanya kita harus meriadahkan semua yang kita lakukan itu secara istiqomah. Karena dalam psikologis karakter itu kalau nggak salah mereka menetapkan 41 hari kita membiasakan itu secara istiqomah. Selanjutnya itu dia akan menjadi bagian dari pribadi. Cara kita merubah, kita jalan misalnya. Supaya jalan kita dianggur. Itu 41 hari jangan kosong. 41 hari itu lakukan terus. Nah, setelah lewat, baru dia menjadi pribadi. Begitu juga cara kita duduk, cara kita berjalan, cara kita berdiri, cara kita ngomong. Itu semua kita create supaya menjadi pribadi yang anggun. Kalau nggak mungkin jadi sendiri, itu nggak mungkin. Ya. Nah, itu yang dikaji dalam antropologi. Bagaimana manusia purba itu hidup, bagaimana manusia purba itu berhubungan antara satu dengan lain, bagaimana manusia purba itu menjalankan kehidupan sehari-harinya dan mempertahankan supaya mereka tidak mati. Nah, untuk mencari jejak-jejak napak tilas dari orang-orang dahulu itu, makanya muncul ilmu cabang dari antropologi, yaitu arkeologi. Saya suka menggali-gali di mana, gitu kan, ada bekas candi atau bekas apa, dicari barang-barang itu, dicocok-cocokkan, diprediksi bahwa ini kalau seperti ini, barang-barang seperti ini, itu adanya di abad keberapa dan oleh suku apa atau kerajaan. Nah, itu namanya cabang dari antropologi, yaitu arkeologi. Kalau antropologi agama, ya itu kita menapak jelaskan bagaimana sih dulu orang beragama dulu kayak apa. Makanya muncul ada tabung,
ada mana, ada di dalam di dalam animisme itu ada istilahnya anim, ada logo, ada simbol, gitu. Seperti itu. Jadi mereka mensimbolkan sakralitas atau yang kudus itu, apakah itu kepala binatang ataukah apakah itu berbentuk kayu. Hanya seringkali kita di masyarakat primitif itu mereka menari-nari memuja, ada semacam patung yang mereka buat, itulah simbol yang mereka buat sebagai manifestasi dari hal yang disucikan atau yang disakralkan. Itu agama-agama. Nah, itu penelitian dari Edward Bennett Taylor melihat itu. Gitu ya. Dan meneliti di Australia juga, penduduk asli Australia juga begitu. Dan mereka melakukan pemujaan tertentu, tapi dalam kehidupan beragama itu ada tabu-tabu atau larangan-larangan yang tidak boleh mereka lakukan. Artinya sudah ada semacam norma hukum yang mereka bentuk, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh tapi dengan syarat. Itu sudah ada nilai-nilai itu. Itu yang dikaji dalam sosiologi agama itu. Saya kira itu ya, jadi menjelaskan tentang hubungan ketiganya tadi. Kemudian tadi ada asal usul agama. Sebenarnya ini nanti di semester 4 kita akan pelajari ini, karena teori ada 6 teori atau 7 teori. Salah satunya adalah teorinya Edward Bennett Taylor, animisme, itu asal usul agama. Kemudian ada juga mengatakan bahwa ada kejadian luar biasa yang menyebabkan orang beragama, mulai beragama. Karena ada sesuatu hal yang mereka alami dalam kehidupan itu yang mereka tidak bisa pecahkan dengan akal sehatnya. Kemudian mereka mulai mencari bagaimana itu kita sembah supaya dia tidak menyengsarakan hidup kita lagi. Itu namanya kejadian luar biasa. Ada lagi sentimen kemasyarakatan juga teorinya. Lalu ada teori jiwa juga. Teori jiwa adalah bagaimana manusia itu mengalami satu ekstasi dalam hidupnya, kemudian seperti orang kesurupan, lalu kemudian mereka merasakan sesuatu kondisi yang luar biasa dalam kehidupan mereka, kemudian mereka membuat satu tata cara pemujaan. Itu namanya teori Sigmund Freud yang tentang teori jiwa. Itu ada 7 maksudnya. Nanti di tempat kita akan mendalami itu lebih detail lagi. Kalau asal usul agama. Saya kira itu dulu ya. Baik Bapak, terima kasih koreksiannya ya Pak. Bukan koreksi, tapi menjelaskan lebih itu. Ya, Bapak. Jadi sosiologi agama itu bukan agama Islam, bukan. Seluruh agama yang ada di bumi, baik agama langit maupun agama bumi ya. Artinya agama yang dilihat dari kacamata pendekatan budaya. Bukan berarti agama Islam itu budaya, bukan. Tapi perlu kita tahu bahwa agama itu ada yang dia mengakomodasi nilai-nilai budaya yang sudah ada sebelumnya, ada dia merubah atau memperbaiki. Misalnya, budaya jahiliyah itu memang salah satunya itu membunuh anak perempuan, itu nggak bagus. Tapi di lain lagi mereka itu punya satu tradisi itu menghormati tamu, memuliakan tamu itu luar biasa. Sampai mereka itu hutang-hutangan, sampai mereka menjual apa gitu, hanya untuk memuliakan tamu. Itu kebiasaan mereka. Nah, Islam datang, Islam tidak merubah, tapi memperbaiki, menyempurnakan yang baik. Kamu memuliakan tamu oke, tapi tidak boleh sampai berlebihan. Nah, berkorban bisa. Itu juga masyarakat jahiliyah juga berkorban, tapi berkorbannya bukan
bukan binatang, tapi kadang-kadang orang, kadang-kadang perempuan suci, kadang-kadang bayi, kadang-kadang siapa, pokoknya bukan binatang. Datang Islam menyebutkan bahwa berkorban itu baik, tapi bukan manusia, binatang. Itu dengan istilah Nabi Ibrahim itu kan. Jadi banyak sekali yang tradisi-tradisi lama yang sudah ada di manusia di dalam masyarakat jahiliyah itu diakomodasi oleh Islam untuk dijadikan ajaran. Misalnya puasa, orang-orang jahiliyah itu juga berpuasa, bernazar. Kalau nanti saya untung dagang, saya akan bernazar puasa 3 hari. Datang Islam menyempurnakan. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Jelas ya. Artinya antara moralitas sosial yang sudah tumbuh dalam masyarakat itu dengan agama itu kadang-kadang berbeda. Nah, ada kadang-kadang perbedaan yang sangat signifikan, misalnya yang terjadi di daerah Sumatera Barat misalnya. Itu kan harus di sana kan kepala di dalam Islam kan laki-laki sebagai kepala keluarga yang menafkahi keluarganya. Oke, tetap jalan di Sumatera Barat. Tetapi yang berpuasa di rumah itu adalah perempuannya, istrinya. Karena mereka menganut adat atau budaya matriarkat, bukan patriarkat. Nah itu kan seolah-olah kan bertentangan dengan Islam. Tapi tidak, tetap artinya ayah itu kepala keluarga di rumah. Cuma kekuasaan yang menyangkut otoritas tertentu, nah itu tidak dilakukan oleh bapak, adanya di tangan ibu. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, ya monggo, nggak apa-apa. Ya, ada beberapa di tempat-tempat lain juga ada perbedaan-perbedaan tertentu, misalnya di Makassar, ada orang Makassar ini. Makassar itu ada budaya orang menikah itu kan harus memberikan mahar kan. Nah itu mahar di sana itu mahal sekali karena budaya mereka begitu. Jadi kalau menikah orang Makassar, kalau nggak punya duit, waduh repot. Apa istilahnya panai apa itu? Ada orang Makassar nggak sih Sulawesi? Di 3E. Itu ada budaya panai di Makassar. Karena saya pernah membimbing tesis S2 di IKI, itu mengenai uang panai itu. Nah itu kan seolah-olah bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi. Tapi kalau memang itu disepakati oleh orang-orang Makassar, ya kenapa tidak? Yang nggak boleh itu kan kalau mereka menderita gara-gara itu. Nah, seperti itu misalnya. Ya. Oke, saya serahkan lagi ke Adisa ya. Bisa silakan. Salam bersama. Iya Pak, terima kasih. Iya silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum Kak. Izin bertanya. Ya kasih dulu. Iya, nama saya Siti Nabila. Izin bertanya terkait materi ini. Jadi kalau misalkan agama tanpa masyarakat itu kan nggak ada. Nah, sedangkan sosiologi, antropologi sama agama itu kan memang harus saling berkaitan ya. Nah, terus bagaimana nih Kak kalau misalkan sama terhadap orang-orang yang ateis gitu, jadi dia kehidupannya tuh tanpa agama gitu. Gimana dia menyikapinya terhadap sosiologi, antro, dan berarti orang yang ateis ini termasuk orang yang udah menyimpang dari norma agama itu sendiri dong. Terima kasih. Terima kasih Kak Cindy. Tadi selanjutnya siapa yang mau bertanya? Andita Kak Adisha. Ya, Andita. Silakan Andita. Iya.
aku mau izin nambahin jawaban terkait pertanyaan Kak Winda tadi ya Kak Adisha. Oh iya, boleh. Jadi pertanyaan Kak Winda tadi itu kan bagaimana bila budaya itu bertentangan dengan agama ya. Jadi dari yang saya baca bahwa budaya itu sebenarnya hal yang dinamis ya Kak Winda. Jadi budaya itu bisa saja berubah sewaktu-waktu. Makanya sekarang ini nggak aneh lagi kan kalau misalnya ada tren ataupun gaya yang banyak masuk gitu. Mungkin yang kita dapat ketahui juga di Indonesia sendiri, dulu perempuan di Jawa itu masih memakai kemben, kemudian berganti waktu jadi menggunakan kebaya, dan sekarang menggunakan pakaian-pakaian seperti biasa gitu kan, menggunakan kaos, sudah tidak lagi menggunakan pakaiannya dulu. Begitu juga Islam dalam menanggapi budaya Kak Winda. Contohnya ketika Islam itu mengajarkan bahwa perubahan budaya itu dapat dilakukan secara bertahap. Contohnya ketika budaya minum khamar di kalangan bangsa Arab. Pertama itu tidak serta-merta bahwa Islam ini melarang bahwa khamar itu haram. Tapi yang pertama dikatakan itu adalah bahwa khamar itu lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Selanjutnya juga yang kedua dikatakannya bahwa melarang khamar pada waktu-waktu tertentu ini terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 43. Dan yang terakhir barulah diharamkannya khamar dalam surat Al-Maidah ayat 90. Jadi Kak Winda, ketika ada ketika ada budaya yang bertolak belakang atau tidak sejalan dengan agama, maka tidak dapat kita ikuti, walaupun sebenarnya budaya itu juga tidak terlepas dalam kehidupan masyarakat. Tapi sudah dikatakan bahwa apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka itu adalah halal, dan apa saja yang Ia haramkan, maka itu adalah haram. Begitu Kak Winda. Nah, di samping itu juga, sebenarnya perkara yang diharamkan dalam hal budaya itu lebih sedikit ketimbang yang dihalalkannya. Mungkin segitu aja Kak Adisha yang Andita tambahkan. Mohon koreksinya Bapak dan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak Andita. Ya, saya kira cukup bagus itunya responnya, artinya merubah satu kebiasaan atau adat kebiasaan masyarakat itu tidak bisa sporadis atau spontan, tidak bisa. Karena kalau itu sudah mengakar, kalau itu sudah turun temurun, itu nggak bisa kita lakukan secara tanpa promo hari itu juga harus berubah, nggak bisa. Itu akan menjadi akan muncul resistensi yang sangat atau perlawanan yang sangat luar biasa. Sedangkan Allah sendiri memberikan contoh. Allah itu bisa. Allah kan maha segalanya. Dia bisa melakukan perubahan itu dengan cepat, bisa. Tapi dia mengajarkan kepada manusia, kepada kita semua, bahwa merubah yang sesuatu yang sudah mengakar itu harus dengan graduasi atau kedua, harus dengan persuasi, harus pelan-pelan. Itu kan merubah kebiasaan minum khamrnya orang Arab itu kan memerlukan 4 ayat dari prinsip. Jadi pertama dia mengatakan bahwa ya ada faedahnya minum itu, tapi lebih besar mudaratnya. Kemudian mereka tetap minum terus. Para sahabat itu tetap minum karena ayat itu kan baru membuat peta gitu. Kemudian terjadi sahabat melakukan sholat dalam keadaan mabuk, membaca ayat Al-Kafirun. Jadi ayat terbalik. Mestinya la a'budu ma ta'budun, dia a'budu ma la ta'budun. Nah, ini tegur, turunlah ayat. Ayatnya, wala taqrabus sholat wa antum sukun. Jangan kamu lakukan sholat kalau kamu dan kamu. Nah, sahabat dan para orang-orang muslim pada ketika itu
menghentikan mabuk siang hari, tapi mulai mabuk setelah salat isya. Sehingga terjadi ada satu acara di Madinah itu, cara besar-besaran, saya lupa itu. Sehingga orang-orang hampir semua orang di Madinah itu mabuk dan bergelimpangan di jalan raya. Umar keluar, Sayyidina Umar keluar, Umar berdoa di situ, ya Allah, turunkan satu hikmah bagaimana menghadapi. Baru turun yang terakhir. Itu ada perbuatan setan, maka jauhilah bagi kami budu. Nah, itu artinya ada graduasi yang panjang gitu. Antara dari awal sampai akhir pelarangan terakhir itu harus ada satu proses yang luar biasa yang dijalani. Makanya itu tidak bisa kita merubah sesuatu yang sudah mengakar itu dengan sporadis atau spontanitas, tapi dengan rencana yang luar biasa. Itu pelajaran yang Allah berikan pada kita. Bahwa kalau memang ada budaya atau adat itu bertentangan dengan ajaran Islam, kita harus cari formula untuk bisa mengeliminir dampaknya dulu. Itu yang kita lakukan. Kemudian mulai memberi pengaruh-pengaruh persuasif kepada penentu pemutus kebijakan. Misalnya kepala sukunya, atau imamnya, atau ketuanya, kita dekati dulu. Ya, kalau imamnya atau ketuanya sudah kita dekati dan dia setuju dengan kita, para jamaah itu gampang. Ya, teknik-teknik dan strategi-strategi yang kita harus jalani. Baik, jangan turun begitu saja tanpa ada strategi, tanpa ada kalkulasi kegiatan, kita mati konyol. Ya. Jadi jangan serta-merta begitu melihat, wah ini salah, ini haram ini. Jangan begitu. Karena Tuhan Allah sudah ajarkan kita di Al-Quran tidak boleh seperti itu. Kita mengatakan bahwa ya ini bagus, tapi akan lebih bagus lagi kalau ini tidak dilakukan. Kan lain, beda-beda kan. Atau sudah kita kalau ini tiap hari, mulai hari ini, mulai besok kita lakukan seminggu sekali. Itu pelan-pelan. Jadi tidak sekaligus. Tidak frontal. Saya kira itu. Kalau nggak ada lagi kita absen dulu sebelum tutup ya. Oke. Masih ada? Kalau masih ada boleh satu lagi. Ya, bisa. Iya, Pak. Kalau sudah cukup, Bapak mau absen dulu. Tapi tadi beberapa pertanyaannya belum ada yang dijawab, Pak. Yang mana? Kan sudah saya jawab secara umum jawab tadi kan? Kan saya jawab itu secara umum dan satu-satu. Oh. Iya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Tadi asal-usul agama tadi udah. Kemudian gejala agama, penolakan agama, tadi Hanifah ya. Gejala agama sebagai sains. Gejala-gejala agama itu yang kemudian misalnya kok ada pencangkokan ginjal, ada pencangkokan hati. Itu sebelumnya tidak ada di agama. Dan itu kan dihubungkan dengan ilmu pengetahuan, kemudian menjadi nilai baru. Gitu. Nanti ada bank sperma, ada lagi misalnya penyewaan rahim, kan muncul semua. Untung kita baik di Majelis Ulama atau di NU dan juga di Muhammadiyah itu sudah punya semacam bahasa masailnya. Jadi kalau ada peristiwa atau kejadian atau gejala-gejala yang muncul, kemudian itu bisa langsung dibahas, kemudian dicari hukumnya, dicari dalil-dalil yang bisa menetapkan apakah hukumnya itu haram atau halal atau boleh atau apa. Itu kemudian terjadi. Artinya itu gejala-gejala agama yang masuk ke arena
atau ranah sains. Ya. Misalnya dulu nggak boleh nikah melalui telepon. Misalnya satu di Mesir, satu di sini. Sekarang boleh nggak nikah melalui video call? Orang kelihatan gitu. Kemudian nanti lebih maju lagi ke depannya, teknologi teknologi hologram itu, nanti orangnya seperti hadir ke masjid. Tapi kalau dipegang tembus gitu. Itu namanya teknologi hologram. Persis sosoknya ada, ngomong, sama persis kayak manusia. Itu baru ada di film 007-nya Inggris. Jadi ada itu seperti misalnya seperti kita manggil Hamidah Nurul, datang dia seperti Hamidah Nurul itu persis. Tapi dipegang tidak ada. Tapi dia duduk ngomong gitu, kita ngomong berinteraksi. Nah nanti kalau teknologi itu akan muncul di dunia, bagaimana hukumnya menikah dengan orang seperti itu? Nah, kan itu untuk masa depan. Sekarang itu mulai ada belum di Indonesia. Teknologi komputer yang bisa hilang. Kita bisa manggil komputer itu karena kita pencet kayak di jam tangan kita, pencet, dia muncul depan kita. Itu kita kerja, lalu sentuh semua, begitu selesai kita pencet, dia hilang lagi. Kayak gitu. Jadi semakin maju, hukum dan norma serta budaya kita itu berubah semua. Nah itu juga harus dirawat perubahan-perubahan itu supaya kita tetap hidup tenang. Jangan dia mendahului, hukumnya belum ada. Itu kan bikin kita kacau. Nanti misalnya terjadi, maaf ngomongnya, ada bank sperma. Jadi perempuan, pusing punya laki. Gue punya anak aja, saya ke bank sperma, terus bisa langsung dibuahi, punya anak, tapi nggak punya laki. Nah, itu nanti terjadi nanti. Itu bagaimana hukumnya. Iya, ke depan itu pasti akan kita temui hal itu. Belum lagi teknologi cloning manusia. Winda Arum bisa bikin tiruannya 2. Nanti Winda Arumnya tuh tidur di rumah, dia ikut kuliah. Gitu. Cloning A-nya ikut kuliah, KW1 ikut kuliah. KW2-nya bantu ibunya lagi apa. Dia tetap tidur aslinya. Nah, kalau itu terjadi, hukum akan menyesuaikan bagaimana cara. Jadi, orang bisa menikah dengan berapa orang, ya kan? Artinya itu perlu ada pemetaan masalah, namanya futuristik. Jadi hal-hal yang akan terjadi antisipasi. Kalau kita tidak antisipasi, umat Islam akan telat terus. Jadi rombongan telat gitu. Kita pasukan yang telat. Orang sudah kemana, nanti orang sudah ke bulan kira-kira 10 tahun baru kita mulai memikirkan bagaimana ke bulan ini. Orang sudah bolak-balik ke bulan. Kita baru berpikir bagaimana cara ke bulan. Artinya kalau kita tidak futuristik pemikiran kita, ya kita akan ketinggalan. Oke, saya absen dulu ya. Sebelum kita tutup, saya absen dulu. Warsina India Ningrum. Iya, hadir Pak. Winda Arumsari. Hadir, Pak. Wiki Wulandari. Hadir, Pak. Yulianti. Hadir, Pak. Dimita Purnamasari. Hadir, Pak. Sakti Bulani keluar. Ziana Walida. Hadir, Pak. Jianti Takumi keluar. Hadisa Hanifah keluar. Aminah tadi ada? Aminah? Ada?
Kak Di Zoom Aminah, ada, Pak. iya di Zoom Ada. 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 Andika tadi ada. Ada satu Afifah, Hadir, Pak. Aska Asri, Hadir, Pak. Neng Hadir, Pak. Rahma, Hadiroh, Pak. Farida Sapitri Nasution, Hadiroh, Pak. Fauzia Mulyaningsi, Hadir, Pak. Ganis, Hakiki Nurjana, Izin Pak Hakiki. berapa dia? Tadi bilangnya lagi di perjalanan, terus sinyalnya tuh jelek di perjalanan. Tidak ada. Hanipatus Sania, Hadir, Pak. Heliatun Payimah, Sakit, Pak. Oke, nanti kasih itunya ya. Tolong bawa surat keterangannya gitu. Ya. Iin Zakiratul Fadilah. Hadiroh, Pak. Iya. Maryam Jamila. Hadir, Pak. Ada? Hadir. Mone Mulyati. Ada ya. Hadir, Pak. Mutmainah. Hadiroh, Pak. Nadipatu As'adiyah. Hadiroh, Pak. Nida Rohmatika. Hadiroh, Pak. Nisrina Aulia. Ada ya. Hadirah, Pak. Nur Fahmi. Nur Fahmi ada? Nur Fahmi? Jaringannya, Pak. Kursia. Kursia ada? Hadirah, Pak. Rabia Aras. Rabia Aras. Hadir, Pak. Sahula Rusni tadi ada. Hadirah, Pak. Saila Rahmani Hidayat. Hadirah, Pak. Salsabila Aulia Putri. Hadirah, Pak. Salsabila Indonesia Tadanda. Hadiroh, Bapak. Cindy tadi ada. Toleka ada. Sriwatini tadi ada. Cindy Khairul Mutmainnya tadi ada. Udah habis ya. 42 orang.